Kalau ada sukacita, mari kita bersalaman kiri kanan muka belakang dengan ucapan Selamat Natal Kristus. Ya, ada yang bersalaman membuka asap-asap ke soal. Tidak ada? Masih ada? Aduh, kalau ada, ini malam dia datang di gereja untuk apa? Kita mau menyambut Natal, kita harus menyambut Dia. Amin kok. Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita malam ini menyambut Natal kelahiran Yesus Kristus adalah Allah beserta kita. Kita tahu cerita tentang Yesus. Kita tahu cerita tentang Maria. Ketika Maria dan Yusuf ada di dalam pergumulan yang luar biasa. Tadi kita baca dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dia punya bacaan juga enak-enak, mengerti, tapi susah untuk dicerna. Amin kok. Kita tahu Yusuf ketika dia bersama-sama dengan Maria, dia harus menerima begitu banyak tantangan. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan namakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saya kira ini suatu kabar sukacita untuk kita merayakan Natal Kristus malam ini. Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, kalau kita memahami dari kitab Perjanjian Lama, Natal adalah kelahiran. Kelahiran itu siapa? Kelahiran adalah Kristus. Natal adalah membawa sukacita, membawa kabar baik. Natal akan memberikan semua orang yang ada dalam dunia ini yang percaya kepadanya, membawa kabar sukacita tentang Kristus yang akan datang di dalam dunia ini. Ini kabar sukacita dalam merayakan Natal kelahiran Kristus. Oleh karena itu, Bapak Mama, dalam kitab Ulangan, Natal adalah kelahiran. Jadi kalau ketemu bilang, ketemu mau Natal, berarti ketemu mau kelahiran. Natalnya siapa? Kita harus bilang kita mau pergi Natal Kristus. Selamat Natal Kristus. Jangan bilang selamat Natal. Natal adalah bahasa dari Perjanjian Lama, adalah kelahiran. Karena itu tadi saya mengawali, saya bilang Bapak Mama berjabat tangan dan menyebut selamat Natal Kristus. Kalau orang datang Natal di ketemu rumah, dari saya ke rumah dan selamat Natal Mama Pendeta, saya tidak mau. Karena bukan selamat Natal kelahiran saya, tapi selamat Natal kelahiran Kristus. Itu kabar sukacita.
bagi. Dasar sukacita kita merayakan Natal Kristus, memperingati kelahiran Yesus di kandang Betlehem adalah karena kasih Allah yang begitu besar yang agung kepada manusia dalam dunia ini. Allah yang Maha Tinggi itu rela datang ke dalam dunia, masuk dalam dunia bagi manusia dalam rupa seorang anak manusia yang disebut Yesus. Karena itu Allah adalah Immanuel. Kita atau kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kata ini muncul 3 kali dalam Alkitab, Perjanjian Lama Yesaya 7 ayat 14, dan juga dalam Perjanjian Baru Matius pasal 1 ayat 23 tadi. Dalam Perjanjian Baru kata ini adalah bagian dari sabda malaikat Tuhan kepada Yusuf sebagai tunangan Maria. Dalam pergumulan batin yang hebat, rasa-rasa Yusuf mau melarikan diri dari Maria. Bagaikan petir, bagaikan sesuatu hal yang dapat menggesek pada batin Yusuf. Karena Maria tunangannya. Saya kira benar ya Bapak Mama. Apapun nona kalau belum menikah terus dia mengandung stres sesuatu. Pasti dia punya stres ya, tapi bukan loncat dari tempat diri. Yusuf dia stres, tetapi ada kekuatan yang ada pada dirinya lewat mimpi. Malaikat datang, tidak usah takut, karena di kandung Maria adalah Roh Kudus. Dia mulai sadar, dia mulai rasa sukacita, sekalipun dia mau berhenti kepada Maria, tapi keagungan Yusuf orangnya tidak belak-belakan. Dia orangnya hebat dan sabar. Dia beda dengan ketong emosional. Kalau ketong rasa ketong pembunuhan kasar sedikit, mau bunuh diri tapi takut mati. Tapi Yusuf tidak. Dia mau membuktikan karena apa yang dikatakan Allah kepadanya, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Jadi luar biasa, karena Allah datang lewat mimpi Yusuf. Dan Yusuf tidak terlalu takut mengaku Maria sebagai istri. Apa sebabnya? Sebab anak di dalam kandungan Maria adalah wujud sebagai Allah, kehadiran Allah yang melindungi dan menolong kepada umat yang ada. Karena itu Matius mencatat dengan jelas pernyataan malaikat yang mengutamakan menguatkan Yusuf dengan mempertegaskan kekuatan Yesaya tentang figur Immanuel yang tergenapi dalam diri Yesus yang ada. Yang dikatakan tadi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 2:14 penegasan di sini. Oleh karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara yang kasih,
dan menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus percaya karena Tuhan itu selalu baik melalui kandungan Maria tunangannya. Tuhan punya rencana yang agung untuk menyelamatkan umatnya yang terancam binasa karena dosa-dosa melalui anaknya Yesus Kristus untuk mau menyelamatkan Bapa, Mama, saudara dan saya. Maka apapun resiko yang akan diterima dengan rendah hati dan taat mutlak pada kehendak Allah, ia menerima Maria sebagai istrinya yang akan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, malam ini kita sebagai orang Kristen, kita harus bersyukur merayakan Natal Kristus. Karena itu tema khotbah malam ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tema Natal ini makin memperteguhkan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, Yesus Kristus yang lahir di kandungan Maria itu adalah Allah yang datang berinkarnasi dalam rupa manusia dan Dia bersama manusia di bumi ini. Jadi Allah ada di dalam Kristus. Kristus menyelam ke dalam dunia untuk mau menyelamatkan dunia, yaitu manusia. Allah adalah Immanuel. Allah beserta kita. Allah tidak sekedar ada di tempat yang maha tinggi atau di surga. Allah ada bersama Immanuel. Allah ada bersama Bapa, Mama, saudara dan saya. Dia Allah yang kudus, yang maha tinggi, tapi juga Allah yang selalu hadir dekat dan bergaul dengan kehidupan kita. Bergumul dengan segala keadaan hidup manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Apakah ini kita tidak syukuri? Kita bersyukur. Dan oleh karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, apakah jemaat Kalvari ini memang kalau akhir tahun itu penuh Bapak, Mama sendiri? Berapa kakak Bapak Mendeka? 168 dikali 5 ya, itu buat pemikiran kakaknya. Luar biasa. Tapi kayaknya ini belum datang semua ya. Soalnya cuci gudang Ramayana. Apakah Yesus lahir di dalam domba itu? Manusia harus menyiapkan segala harta-harta yang dimiliki untuk menyambut Natal Kristus itu, atau tidak nanti kita? Saya lihat ya, gereja Kalvari hanya buat pohon Natal, tapi gereja-gereja lain mewah, bagus, rumah-rumah orang Kristen, banyak aksesoris. Kalau bisa dioker rumahnya, Tuhan Yesus mau datang. Baju-baju lama sok pakai, mesti cari baju baru. Kue-kue Natal harus penuh, kalau tidak malu orang datang. Manusia habis Natal terus mulai mabuk. Karena apa? Dadakan biaya naik. Bulan Januari PNS terima Bapak, Mama, akhir bulan sekitar tanggal 20-an. Jadi coba sudah tahun sekarang sudah habis. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Allah menginginkan kita
Makanya saya selalu bagi jemaat gereja itu, saya bilang jemaat Kristen ini jemaat kayak kapal selam. Ini bulan Desember kapal selam 1 tahun sudah mulai naik ke darat. Saya tidak tahu sekarang jalan di kota Kupang macet, mau mati, tidak tahu orang dari mana. Kita biasa jalan enak-enak, tapi ini kami mesti tak putar baru sampai di sini. Pakai ini warna untuk perayaan Natal kelahiran Kristus, ataukah warna perayaan kelahiran Kristus dalam kemegahan manusia. Yusuf hampir dia tidak mau lagi kepada Bapak. Tapi untung Tuhan datang lewat dia. Malaikat datang memberikan kabar baik kepada dia supaya hati, supaya batinnya tenang. Tapi coba kita orang manusia sekarang ini, adakah orang hamil, ibu hamil tanpa suami? Adakah bapak mama? Hai, siapa di sini hamil tanpa suami? Adakah seorang perempuan yang hamil tanpa suami lewat Roh Kudus? Manusia dosa terlalu banyak. Tidak ada seperti Maria, melainkan kalau ketahuan juga rasa-rasa mau bunuh diri. Sekarang bunuh diri jembatan itu cukup tempat tinggal. Baru mau naik seorang saudara itu. Jadi jangan kita memikirkan licik, jangan pikiran kita egois pada dunia. Tapi mari kita belajar. Alama mereka Maria mengandung untuk melahirkan seorang anak yang disebut Yesus untuk menyelamatkan bapak-bapak, saudara dan saya. Manusia yang hidup terus-menerus di dalam kehidupan siang dan malam, tidak pernah hidup dalam kesucian. Manusia hidup dalam dunia ini terus-menerus, tidak ada yang hidup dalam keinginan seperti Tuhan Allah. Amin. Tapi manusia hidup dalam sekarang ini sampai dengan saat ini, keinginan duniawinya lebih besar. Coba bapak mama sudah berapa kali Natal dalam kehidupan? Umur sudah sekian, itu berarti sudah berkali-kali Natal. Adakah introspeksi diri menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai bayi Natal itu atau tidak? Manusia disibukkan dengan segala pesta orang, manusia disibukkan dengan keramaian dunia, tapi manusia tidak mempersiapkan dirinya ada di dalam kehidupan bersama Kristus. Mudah-mudahan ini malam tidak ada konflik. Biasa kalau malam Natal, malam tahun baru itu konflik motor. Kenal pot dirubah jadi kenal pot saya mengerti. Atau mau berdoa juga ini motor sudah lewat. Atau hanya berdoa Tuhan ampuni supaya mereka tidak terjebak di dalam kecelakaan. Tolong bersyukur kepada Tuhan, berdoa bersama suami, istri, anak-anak bersama papa dan mamanya, bukan kita poe-poe di luar. Anak muda bilang, kita menyambut Natal, malam Natal ini, mari kita minum dulu. Minum sampai poe-poe besok semua.
gereja. Pasti tadi ada yang masuk gereja, umur masih kasih miliar kecil atau kasih mati. Prediksi gereja 1 jam, 1 ulang lanjut masak lagi. Ini kita manusia terlalu terjebak dengan dunia. Bapak Mama, sekarang kita akan tinggalkan tahun 2024, kita akan masuk 2025. Apakah kita sudah mempersiapkan kalau Kristus Yesus yang lahir, dia akan tiba? Dunia sudah tua, Bapak Mama. Apa yang kita buat selama ini dalam dunia itu menjadi catatan bagi kita. Tidak ada negosiasi kalau masuk neraka, mau masuk surga, tidak ada. Jangan kita lihat itu di film, jangan kita lihat anak sekolah minggu cerita. Ada 2 jalan ke kanan dan ke kiri, bukan putar kanan dan putar kiri. Jadi itu kita belajar, kita berdoa, kita bersyukur karena kasih Allah yang besar yang nyata di dalam Yesus datang menyelamatkan dari kebiasaan karena dosa-dosa kita ini. Amin, Bapak. Atau ada di sini yang tidak merasa aku berdosa, yang merasa tidak berdosa, tolong angkat tangan dong. Oh, semua berdosa ya, termasuk dan kita ada dosa. Dosa apa? Kalau marah-marah, saya ulang-ulang bilang baptis anak namanya bagus baru. Kalau musim bola kaki Ronaldo, hobi nonton selebriti Syahrini, Angel. Tapi kalau marah itu binatang yang dibelarang punah, itu apa? Dosa. Jadi mari kita introspeksi pada malam Natal Kristus. Yang kedua, penjelasan tentang Allah yang boleh memberi harapan dan daya kekuatan, terus hidup dan berkarya menata masa depan. Amin. Ya. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera, untuk memberikan kekuatan kita ke masa depan kita. Kita akan meninggalkan tahun 2024, mimpi kita tahun 2025 pasti sudah ada. Oh Bapak Mama, tapi jangan mimpi terlalu lebih mimpi ya. Jangan mimpi mau bangun 3 lantai, lama-lama bisa terjun bebas dari atas. Yesus disebut Immanuel, bukti bahwa di dalam keadaan apapun di hidup manusia, Allah selalu menyertai dan punya pilihan kepada manusia. Allah selalu hadir bagi mama, saudara dan saya. Ia bersama kita, ia ada di dalam gereja dalam suasana sukacita, baik duka, susah yang ada. Dia selalu ada menghampiri kita. Tapi dengan satu catatan, kita mengingat dia kasih. Kalau menyambut malam Natal Kristus ini, paling Bapak Mama di rumah pasti itu ada liturgi ya, untuk ibadah sebentar. Bapak Mama, Tuhan Allah kasih liturgi lewat gereja, gunakan sebentar malam jam 12 malam. Jangan sampai liturgi hanya di atas meja saja. Belum jam 12 satu-satu kembali ke Pulau Pak. Mama sibuk memasak, mau bikin daging babi, bikin apa, brandy bonbon, ayam ini mau bikin apa, Bapak Mama itu
besok juga tahu makan. Tapi mari kita mengintrospeksi untuk bersama anak-anak, koreksi kehidupan anak-anak sepanjang tahun 2024 ini. Sudah ada sukacita anak-anak terhadap bapak terhadap istri dan sebaliknya, orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Jangan sampai kita sibuk kerja, anak-anak kita juga sibuk di sudutnya. Akhirnya nanti anak-anak melakukan kejahatan, bapak-bapak juga ikut sama istri satu. Dan cinta itu datang dari mana, Pak? Dari mata turun ke hati, ya. Hati-hati kita melukai, maka besok semua berubah. Dan sampai tadi malam tidak berdoa, marah. Mama dahulu pergi gereja, bapak dari belakang, terus ada nona-nona pakai baju di atas lutut. Mulai masuk TikTok. Itu jalan masuk itu kata-katanya Ramayana, toko-toko yang tadi TikTok. Baru mulai bapak tua tadi karena di rumah dia pusing, dia masuk dia menjadi padahal mama tua dari dulu. Ya, jadi besok bapak mau duduk sama-sama, ya. Bapak melihat, oh dia sedih. Kadang-kadang kita masuk gereja jadi dosa mengambil kata amin. Manusia belum mengikuti kehendak Tuhan. Saya masih ingat bapak mama, zaman kami punya kehidupan tahun 82, kami itu paling takut masuk gereja pakai celana panjang, paling takut masuk gereja pakai baju yang transparan, tabuka-tabuka, kami paling takut dan kami malu. Tapi sekarang sesuatu lain. Semua manusia yang penting ikut selebriti di Jakarta. Rambut merah-merah, baju sudah atas kepala, coba tisu jam. Kira-kira apa jadi konslet terjadi? Dosa. Mari kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ini, membawa diri kita ini diselamatkan. Jangan kita membuat dosa dalam kehidupan kita. Anak-anak muda tidak dengar orang tua lagi. Kalau orang tua nasihat, mama selalu jangan sekarang. Orang Jakarta bilang jangan sekarang, jangan edan adalah gila. Tidak bisa dengar teguran orang tua lagi. 31 malam duduk sama-sama menangis. Refleksi 1 tahun. Tanggal 1 Januari 2025 kembali kepada mereka. Kita akan menangis kembali. Itu kebiasaan. Saya kalau berdoa dan menangis, dong sadar menangis karena dia tahu mama keras. Berdoa menangis karena saya tanya itu menangis kenapa? Bertobat sudah. Jangan jalankan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, merayakan Natal membuat kita sebagai orang percaya untuk tetap kuat, berpengharapan untuk kita jalani pada hari esok. Nah, tadi saya bilang toh, mulai kemarin sampai ini hari
berapa ratus ribu itu. Belum kita masuk 1 minggu sampai 31 tambah berapa ratus ribu. Mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 masih bau-bau tahunan. Tanggal 11 sana ada lagi daging cili. Sana ada lagi ayam panggang. Nasi makan kembali nasi merah. Beras merah yang sakit-sakit. Karena itu Bapak Mama hati-hati. Bermimpi boleh, menginginkan masa depan itu baik, tapi mari jalani apa yang Tuhan kehendaki supaya mimpi dan masa depan itu akan tercapai. Saya kira kehendak kita, harapan kita, Tuhan bilang kok rencanamu bukan rencanamu, rencanamu bukan rencanaku. Jadi kita terbatas. Jangan mimpi yang terlalu muluk-muluk, tetapi daya tak sampai. Akhirnya bisa stres kalau Bapak mau. Tetap berkeinginan masa depan yang baik itu bagus. Tapi bagaimana kehadiran kita bersama Dia yang memberi sebagai pemilik kehidupan ini? Setia atau tidak? Oleh karena itu, Bapak-Bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita membawa dengan sungguh-sungguh masa depan kita yang tersedia oleh Allah supaya kita terus disertai Tuhan. Kira-kira kita berdoa dari Tuhan, kalau kita keluar, kita bilang Tuhan sertai kami, ya Tuhan. Benar. Tapi kalau bicara banyak kendaraan kita masih seret saja. Itu doa Tuhan sertai kami. Padahal kami cari untuk kami binasa. Saya kadang-kadang marah. Saya punya pak, saya punya anak-anak. Kalau jalan di jalan kendaraan bawa motor itu jangan maka dokter. Kalau mau jalan cepat, keluar cepat dari rumah. Bukan kita buru di jalan. Buru di jalan maka binasa lagi akan terjadi. Amin Bapak Mama. Apalagi kalau jalan tanpa rem. Orang kalau jalan tanpa rem bahaya Bapak. Ya kalau anak muda bonceng tanpa rem terus rem satu kali suka. Saya tadi dari Logama, saya belum sampai Kampung Solo. Saya mau lihat di Kampung Solo itu penuh anak muda kok, atau sudah ada di gereja ini, atau ada di gereja-gereja semua. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, jangan sekarang ini jangan bertemu. Datang berdoa untuk anak-anak, datang berdoa untuk suami istri, supaya hidup keluarga kita ada dalam iman, hidup keluarga kita ada dalam sukacita, supaya besok pagi lonceng gereja bunyi, mari kita berdoa, kita bersyukur Natal Kristus Tuhan. Kita bersyukur pilih bayi, pilih nenek, pilih keluarga-keluarga, sahabat, saudara. Kita bersyukur. Tapi jangan dipegang tangan, lihat orang pun kue, satu-satu baru pulang kau cerita. Di sana bikin kue begini. Mama pendeta besok pasti dia pegang tangan. Mama pendeta pegang kue bebar memang pendeta. Dan sampai keluar nama pendeta, gaji besar. Desember ini pendeta pengunjangan besar yang membuat begitu. Hati-hati, itu rusak amal.
di Rogam karena Pak 13 di sana. Makanya tadi saya berdoa karena saya punya anak tinggal di Rogam, anak yang tua. Karena saya datang di sini, saya punya anak kedua di sini, kami Natal dengan anak-anak. Saya punya anak yang tua ada di Rogam. Jadi saya berdoa ya. Saya bilang hati-hati mama tidak ada. Bukan rumah harus tutup, buka sah, tapi jangan terpengaruh dengan minuman-minuman. Karena bapak mama orang kenal siapa. Anak dong jangan ngali, anak dong jangan seleb. Karena itu bukan ajaran orang tua. Nah oleh karena itu bapak mama berang sebenarnya. Kami selama saya pelayanan bapak mama, kami tidak pernah terpisah. Bapak datang cari kami pastor. Tapi ketika saya sudah selesai, saya harus menopang bapak dalam tugas pekerjaan. Tapi kami terpisah. Anak-anak dengan rumah ada di Kupang, jadi saya punya anak yang di Kupang 1 orang. Kami 4 orang ada di Rogam. Sebagai ibu saya capek. Tapi itulah hidup, dinamika. Tidak usah mengeluh, tidak usah takut. Saya selalu mengajar kepada presbiter, jangan takut tentang hidup. Engkau susah, engkau penuh dengan penderitaan, tapi ketika kau setia melayani Tuhan, engkau akan diberikan berkat pada saat yang kau minta. Amin. Jadi tidak usah takut tentang dunia, jangan takut tentang kehidupan ini, tetapi harus dinikmati, jangan stres. Karena penyakit sekarang terlalu banyak. Kenapa? Terlalu terfokus di satu titik, keinginan. Tapi tidak tahu keinginan itu punya prosesnya kemana. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah adalah Immanuel, Allah beserta kita, menolong kita untuk kita hadapi berbagai masalah. Niat suci, niat hati yang kudus dan murni. Tadi saya bilang, kalau kita berkeinginan sesuatu mimpi masa depan, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan beri. Asal tadi saya bilang, itu Tuhan Allah punya maaf. Jangan berdoa minta-minta terus, tapi sempurna kembali Tuhan Allah pun. Itu salah itu. Kata sampai setia di gereja, kata sampai setia di ibadah, waktu ada ibadah, tapi kita minta terlalu banyak di Tuhan Allah, kata doanya sampai pelafon, sampai lewat pelafon, sebenarnya sampai di pelafon turun Tuhan tidak menjawab, karena karakter kita, kinerja kita tidak kepada Tuhan. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tidak menghadapi berbagai masalah hidup dengan cepat, berkata bertindak karena keputusan yang salah, karena berpikir seolah-olah Allah itu jauh tidak melihat kita, padahal kita sendiri yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, Immanuel Allah beserta kita, Immanuel Dia beserta kita, tapi kadang-kadang kita yang jauh dari Tuhan Allah. Nanti lihat tanggal 24 malam banyak, 25 banyak, 31 banyak, tanggal 1 banyak, tanggal 10 Januari 2025 mulai jemaat sedikit-sedikit. Itu berarti dia mulai tenggelam. Dia mau kapal saya masuk di dasar laut. 1 tahun dia berlayar di dasar laut, mulai bulan Desember dia mulai naik. Itu namanya jemaat kapal selam. Itu imannya begitu. Nanti susah sudah datang menangis umpan. Duka datang menangis sama kayak orang narkoba.
Ya saya tidak mau bilang orang sebelah, tapi orang timur ini kalau dia menangis dia kena Tommy. Yang riwayat, yang meninggal, yang baik, yang suatu baik, tapi dia sendiri dia tidak riwayat itu sendiri. Bagaimana introspeksi dia kepada orang yang sudah pergi? Nanti habis itu mulai naik status, kakak sampai sang pencipta. Selamat jalan, doakan kami ya. Mati orang mati, doakan orang hidup. Kalau ada orang mati kan semua surat peti, dalam peti terus dia di sekolah. Itu iman yang mereka butuh. Saya pernah khotbah di sini ya. Saya pernah bilang hati-hati, jangan kita salah kasih kayak status. Belajar berhikmat, berlogika. Orang mati tidak bisa mendoakan orang hidup, tapi orang hidup mendoakan supaya dia masuk ke surga. Bersama-sama Allah Bapa. Kok dia sumati, kok dia tidur terus begini, kok dia mendoakan ke Allah. Selamat jalan nanti ketemu Mbak. Coba anda tanya yang pernah mati. Ada yang di sini pernah mati, kok dia bangkit. Ketemu siapa di sana? Supaya kamu siap-siap diri. Jadi jangan kita pikiran kayak orang tidak berpendidikan. Kayak ketok sampai tahu tentang hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Mama secara terdasar Allah ada bersama Bapak Mama, saudara dan saya seperti Yusuf dan Maria. Mau berkata, berperilaku baik, benar dan saleh, mau tunduk pada kehendak Tuhan dan hidup sesuai apa yang Tuhan inginkan, supaya malam Natal Kristus ini kita ada dalam damai dan sukacita. Kita diberikan dampak positif dari Allah kepada kita semua yang ada memiliki kehidupan ini, memiliki pikiran-pikiran yang baik, berperilaku baik, dan kita seturut dengan kehendak Allah, maka pasti Immanuel itu ada pada kita. Amin.